Soal keberlanjutan beberapa beberapa hari yang lalu, hari ini kita akan bahas tentang soal-soal pada UUD. Materinya pada tiga, pilar kebangsaan. Yang pertama soalnya, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen. Keberadaan lembaga ini sangat diperlukan di negara Indonesia karena alasannya MA itu seperti apa, diatur oleh NKRI setelah maupun sebelum adanya amandemen selama 4 kali yang dilakukan pada masa zaman Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, kemudian pada di tahun yang terakhir 2002. Untuk jawabannya, apakah A. Mahkamah Agung merupakan amanat pelaksanaan demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia, atau B. Indonesia masih sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara oleh warga negara. Kemudian C. Penegakan hukum di Indonesia belum dilaksanakan dengan penuh transparansi dan tanggung jawab. D. Kemudian untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, Mahkamah Agung merupakan lembaga yang harus ada dalam sistem pemerintahan presidensial. Kita lihat dulu, lembaga MA ini diperlukan negara Indonesia karena apa awalnya? Jawabannya yang D. Karena peradilan yang tertinggi ada pada Mahkamah Agung, di mana pada pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan ditegaskan pada ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA atau lembaga peradilan tinggi dan badan peradilan yang berada di bawahnya seperti MK ataupun Komisi Yudisial. Selanjutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Namun, DPR memiliki fungsi legislasi yang mencakup penyusunan dan pengesahan undang-undang bagaimana potensi konflik konstitusi dapat terjadi antara MK dan DPR dalam konteks ini. Kita lihat dulu, MK itu lembaga apa? Lembaga tinggi. Kemudian tugasnya dia, fungsi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kalau tugas dari DPR sendiri adalah menyusun rancangan atau undang-undang dasar untuk dikesahkan sebagai undang-undang. Perlunya penandatangannya adalah presiden. Bagaimana potensi konflik konstitusi dapat terjadi di antara MK dan DPR dalam konteks ini? Yang A, DPR dapat menolak untuk merevisi undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK, sehingga menciptakan kebuntuan dalam proses legislasi nasional. Yang G, MK dapat membatalkan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebagai bentuk intervensi yudisial. Yang C, DPR dapat mengajukan judicial review atas putusan MK yang membatalkan undang-undang, menantang kewenangan MK sebagai lembaga yudisial tertinggi dalam pengujian konstitusi. D. MK dapat mengeluarkan peraturan baru yang mengubah ketentuan dalam undang-undang yang sedang diuji, meskipun itu bertentangan dengan prinsip DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. DPR dapat menyusun undang-undang yang secara sengaja bertentangan dengan putusan MK dengan tujuan menguji batas kewenangan konstitusional MK. Apa sih konflik aslinya dalam konstitusi itu antara MK dan DPR? Jawabannya yang B, karena MK dapat membatalkan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebagai bentuk intervensi yudisial. Contohnya pada kasus Gibran, di mana dia usianya belum sampai ketentuan yang ada sebelumnya,
Oleh karena itu, MK menentukan bahwa oh tidak bisa ini usia segini sudah boleh kok jadi wapres karena undang-undang yang diajukan oleh DPR bisa dikatakan oleh MK. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat lokal yang terkena dampak lingkungan. Bagaimana seharusnya implementasi yang paling tepat dapat mengatasi konflik tersebut? Yang A, memperkuat, memperketat regulasi lingkungan sambil tetap mendorong investasi, perusahaan yang menguntungkan bagi perekonomian. B, mengutamakan kebutuhan masyarakat lokal, tapi tetap mengizinkan perusahaan beroperasi dengan pembatasan. C, mendorong perusahaan untuk tetap beroperasi secara penuh, selama memberikan manfaat bagi ekonomi lokal dan nasional. D, memastikan perusahaan mematuhi aturan lingkungan tanpa mengganggu kepentingan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. E, menunda kegiatan perusahaan hingga masyarakat menyetujui operasi yang dilakukan di wilayah mereka. Jawabannya yang D. Memastikan perusahaan mematuhi aturan lingkungan tanpa mengganggu kepentingan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena opsi D sudah mencakup baik itu kepentingan perusahaan, kepentingan masyarakat lokal, serta lingkungan. Sesuai dengan aturan apabila dalam perusahaan ada K3, DLH. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, banyak orang mulai beralih dari kebiasaan membaca buku cetak ke buku digital atau e-book. E-book menawarkan kenyamanan karena dapat diakses kapan saja melalui perangkat elektronik. Namun, sebagian orang masih merasa lebih nyaman dengan buku cetak. Mereka berpendapat bahwa membaca buku cetak memberikan pengalaman yang lebih personal dan fisik, seperti membalik halaman dan merasakan tekstur kertas. Meskipun begitu, tak bisa dipungkiri bahwa e-book lebih efisien terutama bagi mereka yang sering bepergian dan tidak ingin membawa banyak buku. Perdebatan antara buku cetak dan e-book terus berlanjut, namun pilihan akhirnya kembali pada preferensi masing-masing atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh semisal guru mapel yang ada bisa serta merta memahami semua teknologi. Apa gagasan utama dari teks tersebut? Jawabannya yang C. Perdebatan antara kelebihan buku cetak dan e-book bergantung pada preferensi pribadi masing-masing orang. Disimpulkan di kalimat akhir di tersebut. Contoh, saya sebagai guru PKN. Kemudian ada guru agama yang sudah berusia cukup sepuh atau senior. Namun, dalam hal ini, mungkin beberapa guru di mapel agama itu tidak memahami secara detail bagaimana penggunaan teknologi semisal dalam bentuk PDF, dalam bentuk digital, tapi yang beberapa guru junior telah memahami teknologi seperti membuat dari Canva, PPT dari hal yang lebih kreatif dan inovatif. Indonesia memiliki konstitusi yaitu UUD 1945. UUD 1945 menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan nasional. Hal tersebut berkaitan erat dengan pokok pikiran pertama pada pembukaan UUD 1945. Hubungan antara pokok pikiran pertama UUD 1945 dan pembangunan nasional. Jawabannya yang B. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Rumus pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran pertama sesuai dengan sila ketiga. Pokok pikiran kedua, sila kelima. Pokok pikiran ketiga, sila keempat. Pokok pikiran keempat, sila ke satu dan kedua. Opsi A mencerminkan sila ke satu. Opsi B mencerminkan sila ketiga menunjukkan seluruh rakyat Indonesia harus bersatu dalam melaksanakan pembangunan nasional. Opsi C, cerminan dari sila kelima. Opsi D, cerminan sila dari keempat. Opsi E, perlunya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan dilakukan oleh seluruh warga negara, lebih menekankan pada kesadaran individu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini sangat memungkinkan remaja untuk berkomunikasi melalui media sosial. Namun, dalam pertemanan online seringkali diwarnai dengan tindakan harassment dan cyberbullying. Hal tersebut merupakan momok bagi generasi muda sekarang. Bila ditinjau dari perspektif bela negara, faktor penyebab utama terjadinya masalah tersebut adalah lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila pilihan negara mencakup Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ditanyakan terkait perspektif pilar negara, ada maka lihat opsi jawaban yang mengandung pilar negara. Bullying merupakan pelanggaran terhadap sila Pancasila dan melanggar nilai etika dan moral.
Kemudian, nilai ketuhanan menjiwai pembentukan undang-undang oleh Presiden dan DPR sehingga UU yang dihasilkan memperhatikan aspek-aspek spiritualitas. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara, yaitu spiritual. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tentunya pada ibadah. Jawabannya yang D. Setiap UU atau undang-undang dimulai dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Setiap undang-undang UU di Indonesia diawal dengan kalimat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang mencerminkan nilai ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Ini menunjukkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia selalu memperhatikan aspek spiritualitas dan nilainya ketuhanan sesuai dengan dasar negara Pancasila. Kemudian jawabannya yang benar adalah yang D. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Konsep kekeluargaan disusun dalam konstitusi sebagai upaya untuk mengembangkan sikap nasionalisme dalam perekonomian. Hal tersebut bertujuan A, B, C, D, apa E? Jawaban yang benar adalah yang C. Membangun perekonomian dengan mengutamakan kepentingan nasional. Konsep kekeluargaan dalam perekonomian yang dikaitkan dengan nasionalisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa perekonomian negara berjalan dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong dengan mementingkan kesejahteraan bersama, serta menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalisme yaitu gotong royong dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Salah satu fungsi dari negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. Fungsi tersebut merupakan salah satu fungsi NKRI yang dikenal dengan law and order. Penerapan fungsi tersebut dapat dibuktikan dengan A. Negara memberlakukan peraturan untuk membangun lingkungan yang tertib dan damai. Sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam pasal 27 yang mengatur hak dan kewajiban sebagai negara Indonesia. Relevansi sila kedua dengan pasal 27 adalah jawabannya yang B. Sila kedua berarti bahwa semua warga negara harus memiliki akses yang sama ke sumber daya alam dan layanan publik, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan berpartisipasi dalam pembelaan negara. Karenanya, sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab lebih mengutamakan hak kepentingan bersama dibanding mementingkan kepentingan individu. Perlunya satu sama lain saling tolong menolong, bahu membahu. Selanjutnya, UUD 1945 merupakan konstitusi tertinggi dalam konteks negara Republik Indonesia. Secara kontekstual, ada empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Jika pokok pikiran pembukaan UUD 1945, alinea kedua tentang keadilan sosial dapat dianggap sebagai landasan moral bagi tindakan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif atau eh, beraneka macam ragam. Maka tindakan manakah yang paling tepat untuk menggambarkannya? Jawabannya yang B, yakni meningkatkan upaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas pada semua lapisan masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak boleh pihak satu memihak memilah-milah atau harus ini sekolah ini khusus anak yang pintar saja. Tidak, semua sama rata. Mau maaf yang berkebutuhan khusus bisa diterima di sekolah yang konotasinya favorit pun. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tantangan apa yang mungkin dihadapi dalam implementasi hak pendidikan khususnya dalam akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin daerah pedesaan? Jawabannya E. Anak-anak dari keluarga miskin daerah pedesaan mungkin menghadapi hambatan akses pendidikan seperti jarak, kurangnya sarana pendidikan, dan kualitas guru yang rendah. Karenanya, di desa itu jarak satu sekolah dengan pemukiman penduduk itu sangat jauh. Contohnya di pedesaan saya sendiri, banyak sekolah SD itu yang masih terakreditasi C atau kurang lah dibanding di Kota Madiun ini yang sudah sangat cepat, bagus, akreditasinya A, gurunya rumahnya juga dekat dibanding jarak rumah guru dengan sekolah itu di desa itu sangat jauh, tidak sedekat daerah perkotaan ataupun kabupaten di bagian kota. Beda dengan daerah pesisir atau pelosok.
Di Indonesia terdapat ketegangan sosial yang meningkat antara beberapa kelompok agama minoritas dan kelompok mayoritas. Yang mendominasi penduduk, pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas sosial dan politik dengan menerapkan kebijakan yang membatasi hak tertentu bagi anggota kelompok agama minoritas, seperti melarang mereka mendirikan sekolah-sekolah agama atau tempat-tempat ibadah yang mencolok. Sejumlah anggota kelompok agama minoritas memprotes kebijakan ini, mengklaim bahwa tindakan pemerintah melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan beragama. Mereka berpendapat bahwa hak mereka untuk memeluk agama mereka masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka terancam oleh kebijakan tersebut. Sebagai hakim, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap keputusan pemerintah? Jawabannya yang D. Hakim harus mempertimbangkan tindakan pemerintah dengan cermat, mengukur potensi ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik, serta memeriksa apakah ada alternatif kebijakan yang lebih memadai. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan fundamental sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Yang bukan termasuk tujuan dalam pembentukan undang-undang ini adalah jawabannya yang E, yaitu ulasan pihak-pihak tertentu, baik pemerintah, swasta, perorangan, untuk mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya ekonomi yang sebesar-besarnya. Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber jurdil, setiap 5 tahun sekali. Merupakan bunyi pasal 22E. Maknanya, bebas yang terkandung dalam pasal tersebut adalah A. Bebas untuk memilih masuk ke partai mana saja. B. Bebas untuk menentukan pilihan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. C. Bebas untuk ikut memilih ataupun tidak. B. Bebas untuk seluruh warga negara. E. Bebas untuk memilih di mana saja. Jawabannya yang B, yakni bebas untuk menentukan pilihan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena cenderung pada pemilu seringnya adanya serangan fajar. Saat itu, apakah kalian itu mau kiranya suara kita dihargai sebagai sejumlah uang 50.000, 20.000 hanya untuk memilih satu orang saja sebagai pemimpin, di mana itu menjabat selama 5 tahun. Harusnya kan kita tidak ada paksaan atau tidak ada tekanan dari pihak manapun, ya karena sudah habit atau adat yang berlaku di Indonesia, adanya uang, orang miskin pun maksudnya yang terdesak karena ekonomi pasti mau tidak mau ya harus memilih dan itu cenderung dikasih uang berapapun dan lumayan bagi mereka, mereka mau mencoblos pilihan yang ada. UUD 1945 menjalankan prinsip-prinsip dasar negara dan kewajiban warga negara, serta struktur pemerintahan pada pasal 31 UUD 1945. Katakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada dasarnya, pasal ini merupakan perwujudan dari A. Upaya pemerintah dalam membangun sistem keuangan pemerintah yang transparan. B. Upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. C. Tanggung jawab pemerintah terhadap pewujudan sistem pembelajaran yang inklusif. D. Upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mencerdaskan bangsa. E. Upaya pemerintah dalam mensejahterakan guru. Jawabannya yang D. Karena upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mencerdaskan bangsa. Sesuai dengan alinea keempat pada pembukaan UUD 1945. Dalam Konstitusi Indonesia UUD 1945 terdapat dua model hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia dan warga negara, di mana pasca amandemen terdapat penambahan pasal mengenai hak warga negara dengan bunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Contoh implementasi pasal tersebut dalam kehidupan bernegara, kecuali A. Pembentukan sistem yang transparan pada perekrutan CPNS, B. Hak pilih yang diberikan untuk memilih kepala negara kepada pemerintah kepada setiap warga yang telah memenuhi syarat. C. Hak untuk mengikuti pemilihan legislatif bagi warga yang memenuhi syarat. D. Pembentukan sistem pemilihan yang transparan bagi pengusaha yang ingin mengikuti tender pemerintah. E. Sebagai pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak. Jawabannya yang E. Karena sebagai ASN atau P3K, PNS itu harus netral, tidak boleh memihak pihak. Saya lebih cenderung contoh Pak Maidi, oh tidak boleh. Saya sebagai guru memilih Pak Bagus Pantun, oh itu juga tidak boleh.
Sesuai amanat konstitusi bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal tersebut pada dasarnya adalah sikap yang mengandung makna A. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. B. Kepedulian pada sesama. C. Kebebasan yang bertanggung jawab. D. Kesejahteraan umum. E. Mengedepankan nilai ketuhanan. Jawabannya yang C. Kebebasan yang bertanggung jawab. Di mana setiap kita mengungkapkan pendapat, mengutarakan suatu argumentasi, harusnya kan memang bebas boleh, tapi harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita ucapkan. Contoh, agar tidak serta-merta apapun yang kita omongkan itu asal ceplos-ceplos, asal tidak eh, semaunya sendiri. Jadi harus ada tanggung jawabnya. Pasal 34 ayat 1 di UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu amanat sesuai undang-undang tersebut di bawah ini, yang bukan merupakan tujuan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan pasal tersebut adalah jawabannya yang B. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar. Contohnya, semisal orang-orang miskin ini diberdayakan untuk ikut BLK di dinas sosial, dibuatkan sebuah mungkin pembelajaran secara sederhana bagaimana cara mengolah bahan perca untuk menjadi keset, kemudian eh, barang bekas menjadi sebuah kreativitas atau inovasi buat hiasan dinding dan lain sebagainya, agar mereka itu tidak menjamur hanya meminta bantuan pada pemerintah, akan tetapi mereka diberdayakan dari sumber daya manusia yang mereka miliki, skill yang dimiliki itu memiliki kemampuan agar mereka mampu bekerja dalam berbagai bidang, bukan hanya sebagai sekedar maaf yang awalnya pengemis, awalnya pengamen, ataupun pemulung, sehingga mereka diberikan apa sih yang kalian itu bisa dan mampu, agar beberapa tujuan dari negara kita juga tercapai sesuai dengan visi misi negara Indonesia memajukan bangsa. Kan perlunya pendidikan, meskipun tidak memperoleh pendidikan yang cukup, tapi dinas yang ada kan juga pasti akan memberikan wadah agar mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri, meskipun beberapa keberlanjutannya juga tidak serta-merta pada realitanya semua dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Pasca amandemen terdapat pasal 28H, yang mana pada ayat 1 pasal tersebut dikatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Implementasi penegakan hak tersebut oleh pemerintah adalah pada kegiatan-kegiatan pemerintah bawah ini, kecuali yang tidak berarti A. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit umum daerah. B. Pemerintah menjalankan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. C. Adanya tim kerja pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. D. Mengintegrasikan proses perizinan usaha melalui satu instansi terpadu. E. Program bantuan beras sejahtera atau bansos rastra. Jawabannya yang D. Mengintegrasikan proses perizinan usaha melalui satu instansi terpadu. Contohnya instansi yang ada ini untuk kehidupan orang yang berhak ini pastinya Dinsos,
Kemudian eh, mungkin pada beberapa dinas terkait bisa membantu bagaimana cara mempermudah perizinan itu agar beberapa hal dicapai dengan mudah. Contoh pada BPJS, itu kan Dinkes pihaknya. Nah, ada beberapa orang yang tidak memiliki BPJS penuh. Contoh, semisal orang tuanya sudah meninggal, kemudian BPJS-nya mati. Akan tapi orang tersebut, orang yang ditinggalkan itu kan membutuhkan keberlanjutan dalam berobat. Nah, itu yang membuat berapa pentingnya perizinan dengan cara mudah dari beberapa satu instansi secara terpadu. Kemudian, salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan sosial adalah demokrasi ekonomi, seperti tercantum di dalam UUD 1945, yaitu seperti di bawah ini, kecuali yang tidak A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas keluargaan. B. Cabang-cabang produktif yang penting dikuasai oleh negara. C. Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan rakyat. D. Perekonomian daerah dan pusat dikembangkan secara serasi dan seimbang. E. Negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan dan etatisme. Jawabannya yang E. Negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan dan etatisme. Maksudnya dominan ini lebih cenderung mengakomodir agar terciptanya tatanan demokrasi ekonomi yang tertib, baik, serta visi misi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga bisa tercapai. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, yang mana letak Pancasila ada pada tatanan Stats Fundamental Norm. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang mengandung Pancasila itu sendiri. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sendiri hidup dalam setiap pasal di UUD 1945. Nilai pemusyawaratan perwakilan sendiri terimplementasi dalam pasal bawah ini, kecuali yang tidak. A. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum pasal 6A. B. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat pasal 9. C. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat pasal 78. D. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh presiden sesuai dengan pasal 24C. E. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan pasal 28. Jawabannya yang B. Karena sebelum memangku jabatannya, presiden dan wapres itu bersumpah menurut agama kepercayaan masing-masing, berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Ketika ada sumpah Al-Quran, nah itu dihadapkan pada ketua MPR dan DPR ditonton oleh semuanya. Saat berhadapan dengan hukum, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan pembiayaan bantuan hukum. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham setiap tahunnya menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Bantuan ini disalurkan oleh 619 organisasi bantuan hukum OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. 619 OBH ini berkewajiban memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi pada masyarakat.
perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan perkara non litigasi diselesaikan di luar pengadilan. Misalnya melalui negosiasi atau mediasi sesuai amanat konstitusi. Di bawah ini yang merupakan tujuan dari program tersebut adalah A. Untuk mewujudkan hak masyarakat atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. B. Agar supremasi hukum dapat diatasi sehingga hasil putusan atas masalah hukum tidak berpihak pada masyarakat yang lebih berkuasa. C. Untuk memberdayakan berbagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. D. Untuk mewujudkan hak masyarakat atas perlindungan diri pribadi, warga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Penegakan hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat di bangsa dan bernegara yang di bawah kekuasaannya. Jawabannya yang A. Untuk mewujudkan hak masyarakat atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nyatanya, kita sebagai warga sipil tidak serta-merta disamaratakan oleh para orang yang telah mencuri uang-uang kita, para koruptor, tikus-tikus yang berdasi, DPR, orang-orang yang jahat pada beberapa instansi maupun bupati, wali kota yang mengambil hak kita, uang-uang kita yang telah kita bayarkan pada pajak. Sedangkan rakyat jelata atau rakyat biasa kita mendapatkan eh, hal hukuman paling besar. Hanya contoh mencuri pisang di tanah tetangga diberikan hukuman 7 tahun, 5 tahun, padahal mbah-mbah. Nyatanya orang yang korupsi itu tidak serta-merta mereka langsung dihukum mati. Padahal selayaknya mereka dihukum mati karena uang kita dikeruk hanya untuk foya-foya dan hanya untuk kehidupan mewah mereka semata-mata hidup gengsi, eh, satu circle yang dengan konglomerat, anak-anaknya yang cenderung nakal, seperti Mario Dandi di masa itu.